Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terpilih secara musyawarah dan mufakat sebagai Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029. Sedangkan Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI selama 5 tahun ke depan. Lantas apa makna politik dari dua partai besar yang kini menggawangi pimpinan tertinggi perwakilan rakyat ini dikaitkan dengan jalannya pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Saudara Haji Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Kursi pimpinan MPR dan DPR RI telah terisi, menyusul terpilihnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI. Sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, juga terpilih memimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2024-2029. Terpilihnya kembali Puan sebagai Ketua DPR dianggap amat wajar, sebab partai berlambang banteng itu, PDI Perjuangan, adalah pemenang pemilu alias pemilik kursi terbanyak di Senayan. Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Saya sendiri, Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Saudara Adis Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya Saudara Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Rabu malam, pimpinan MPR RI dan DPD sementara menggelar rapat gabungan secara tertutup di ruang rapat Komisi 2. Rapat digelar secara musyawarah dan mufakat. Pun begitu, ada situasi yang menarik saat pemilihan Ketua MPR. Ada kondisi tarik-menarik sebelum akhirnya rapat gabungan fraksi mufakat. Ahmad Muzani dipilih menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI periode 2024-2029. Rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD, fraksi MPR dan kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon Ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Saudara. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Alhamdulillah. Beliau akan didampingi oleh 8 para wakil ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi partai politik di MPR. Sehingga saat ini Gerindra berada di posisi menggawangi MPR, sementara PDIP menggawangi DPR. Lantas apa target dua partai yang para elitnya berada di tampuk pimpinan tertinggi perwakilan rakyat dalam masa pemerintahan Prabowo Gibran itu nanti? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Gerindra akhirnya mengunci posisi mereka sebagai Ketua MPR untuk 5 tahun ke depan setelah Sekjen Ahmad Muzani terpilih secara musyawarah mufakat. Sementara PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu menggenggam kepemimpinan DPR dengan menempatkan Puan Maharani sebagai ketua. Lantas apa makna politik dari kedua posisi itu bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar politik UNAS
Slamet Ginting dan juga pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Slamet terlebih dahulu. Bang Slamet, selain karena memang aturan yang berlaku ya di Undang-Undang MD3, tapi kenapa kemudian dua partai PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg ini mendapatkan kursi Ketua DPR dan posisi MPR dijabat oleh fraksi Partai Gerindra? Bagaimana kesepakatan yang terjadi di antar elit partai politik ini? Ya, ini adalah hasil kompromi politik dan nyaris tidak ada konflik, sehingga yang dikedepankan adalah konsensus politik yang menjadi titik temu di antara 8 partai yang berhasil masuk ke parlemen. Nah, memang kalau menurut Undang-Undang MD3 itu yang menjadi pimpinan atau ketua DPR adalah partai pemenang pemilu legislatif. Dalam hal ini PDIP yang meraih 110 kursi yang memimpin parlemen. Jadi menurut saya wajar dan tidak ada dinamika karena kita belajar barangkali dari hasil-hasil pemilu sebelumnya di mana ada rencana perubahan-perubahan Undang-Undang MD3, bahkan waktu itu ada perubahan, dan ini kan isunya awalnya akan ada perubahan di mana PDIP tidak bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi dengan adanya pertemuan-pertemuan atau komunikasi politik yang terjalin dengan sangat baik, sehingga terutama bisa terlihat pada upacara 1 Oktober di Monumen Pancasila Lubang Buaya, Hari Kesaktian Pancasila, di mana Puan Maharani berjalan dengan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di situ sudah kelihatan bahwa firm tinggal ketok palu saja, dan hasilnya memang seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika ketua MPR-nya justru bukan Golkar yang meraih suara kedua, memiliki 102 kursi, beda 8 kursi dari PDIP. Nah, berarti di sini ada pertarungan politik di MPR, di mana komposisinya adalah satu ketua didampingi 8 wakil ketua, artinya 8 yang masuk di parlemen dan 1 dari DPD. Nah, ini menurut saya bahwa Gerindra bermain sangat cantik sekali dalam melakukan lobby-lobby politik, sehingga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bisa menduduki posisi ketua MPR. Nah, barangkali di sini yang menarik adalah fungsi atau wewenang MPR ini sangat-sangat strategis, karena sekitar 2 pekan lagi itu akan dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum 2024. Nah, Gerindra menurut saya itu tidak ingin ada gangguan, karena Gerindra sebagai pemenang pemilu presiden tidak ingin ada gangguan pada saat pelantikan presiden, karena itu saya kira akan ada kompromi politik, barangkali Golkar akan juga diberikan kursi yang cukup banyak di kabinet sebagai kompensasi Golkar tidak menjadi ketua MPR. Di sisi lain, menurut saya yang harus juga dikemukakan, dari DPD yang muncul adalah Archandra Supratman yang merupakan anak dari Menkumham yang itu juga kader Gerindra. Berarti ini dalam diri Archandra ini ada separuh Gerindra, sehingga Gerindra cukup dominan, strategis mengepung atau mengunci posisi-posisi elit di MPR, begitu. Baik. Saya kutip sedikit pernyataan dari Bang Slamet ke Bang Emrus bahwa Gerindra ini bermain sangat cantik. Kita lihat bahwa yang menjadi presiden terpilih dari Gerindra, Pak Prabowo Subianto, kemudian juga yang menjadi ketua MPR adalah Sekjen Gerindra, yaitu Pak Ahmad Muzani. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apa maknanya untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depan dengan posisi MPR dikuasai oleh Gerindra, dan kita tahu bahwa di presiden juga ada ketua umum dari Gerindra. Silakan Bang Emrus.
Baik, terima kasih. Ini bukan persoalan permainan cantik dalam politik, sebagaimana dikatakan oleh Bang Slamet Ginting. Tetapi ini adalah suatu keputusan kenegarawanan yang dilakukan oleh teman-teman di MPR. Bukankah pernah terjadi pemilihan pimpinan MPR kita? Itu terus terang, itu adalah MPR kita pada saat itu tidak pantas diberikan nama MPR. Karena MPR itu basisnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Permusyawaratan. Masa ketua MPR DPR kemarin yang lalu-lalu itu di voting, itu tidak pas. Oleh karena itu apa yang dipertontonkan oleh teman-teman di MPR menunjukkan mereka menjaga marwah daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya garis bawahi kata permusyawaratan. Jadi mereka berhasil menemukan suatu kompromi-kompromi politik yang merupakan suatu musyawarah sebagai lembaga tertinggi yang dilabeli istilah musyawarah mereka lakukan dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh saudara Ahmad Basara, ini adalah hasil musyawarah bersama, tidak ada lonjong. Golkar yang tidak ada sebagai ketua di legislatif kita, mereka tidak mengatakan sesuatu apapun kecuali mereka menyetujui atas dasar musyawarah. Kemudian kembali kepada Puan Maharani, yaitu sebagai pemenang pemilu, kan undang-undang menyatakan karena kemarin pernah terjadi perubahan undang-undang MD3, kan ada di situ suatu situasi politik di legislatif kita yang tidak baik. Kemudian perjalanannya kembali lagi kepada ketua DPR pemenang pemilu. Harusnya kita biasakan dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Jangan terjadi menjelang kepentingan politik tertentu. Kita robah undang-undang, kita robah konstitusi, itu sangat tidak mendidik di dalam konteks politik kita di Indonesia. Bukankah kemarin itu adalah perubahan konstitusi yang tiba-tiba menjelang pemilu, pilpres, sangat tidak baik dipertontonkan oleh para elit kita, terutama di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saya berpendapat komposisi kepemimpinan MPR dan DPR kita adalah menunjukkan kebersamaan dan akan terjadi stabilitas politik yang baik di Republik ini. Sehingga dengan demikian bahwa modal dari luar negeri akan masuk dan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik ke depan. Ya, tadi ditekankan ya bahwa Gerindra ini mengepung parlemen meskipun suaranya ini nomor 3 di legislatif atau di Senayan. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut termasuk dengan positioning dari PDI Perjuangan nanti di kabinet Prabowo Gibran. Tapi usai jeda berikut tetap bersama kami di Kabar Petang. Kita langsung menuju ke Bang Slamet. Bang Slamet, saya mengutip pernyataan Bang Slamet tadi bahwa Partai Gerindra sebagai partai dengan perolehan suara nomor 3 di legislatif atau di Senayan ini mengepung parlemen ya, menduduki kursi ketua MPR RI, kemudian ketua DPD juga tadi Bang Slamet menyampaikan ini nafasnya nafas Gerindra. Nah, resiko politiknya seperti apa sih kalau misalnya kursi MPR, DPD ini tidak nafasnya Gerindra dan ketua DPR juga tidak diisi oleh PDI Perjuangan? Resiko politiknya apa yang terjadi? Begini ya, background Prabowo sebagai militer, itu stabilitas itu pasti menjadi salah satu perhitungan. Jadi stabilitas politik harus dijaga. Kemudian sistem pemerintahan kita kan bukan parlementer, tapi presidensial. Maka kemudian presiden itu punya kewibawaan yang sangat luar biasa, bahkan penguasa tunggal eksekutif itu adanya di presiden. Sehingga presiden di sini menjadi matahari di dalam sistem kenegaraan kita, maka semuanya juga akan mengacu atau menuju ke matahari. Maka kira-kira begini, titah Prabowo sebagai presiden terpilih tentu saja bagi partai lain akan sulit, akan juga sungkan untuk dibantah. Ini menarik adalah ketua umumnya menjadi presiden, sekjennya menjadi ketua MPR, ketua hariannya menjadi wakil ketua DPR. Jadi penguasa partai politiknya, pembagian kekuasaannya luar biasa. Nah, menurut saya juga tentu ada hal yang harus dijaga, terutama di MPR, karena persoalan misalnya impeachment itu kan adanya juga di MPR, di mana misalnya
atas usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau presiden terbukti melakukan pelanggaran yang bisa diimpeach, itu kan juga kuncinya ada di ketua MPR, ada di MPR. Kemudian juga misalnya melantik wakil presiden dan presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Nah, juga di sini yang menarik adalah MPR itu memiliki wewenang memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya hingga masa jabatannya selesai. Jadi sangat-sangat strategis sekali. Kita bisa lihat kemarin komposisinya, misalnya ketua MPR-nya dari Golkar, kemudian ketua DPR-nya dari PDIP, dan presidennya dari PDIP yang kemudian juga di ujung masa pemerintahnya pecah. Ini juga akan bisa mempengaruhi. Makanya menurut saya firm bahwa Prabowo menjadi matahari yang kuat sekali, dan Golkar menurut saya sebagai partai kedua terbesar di parlemen, dan dia juga menjadi yang terbesar di koalisi Indonesia Maju, menurut saya sudah mendapatkan kompensasi politik. Ini pertarungan politik, bukan sekadar musyawarah dan lain-lain, tapi ada lobby-lobby politik yang tidak gratis menurut saya. Ini juga menurut saya di belakang layar Golkar sudah mendapatkan beberapa posisi strategis untuk kompensasi dari tidak menjadi ketua MPR begitu. Iya. Artinya kan Partai Gerindra menurut Bang Slamet ini menguasai parlemen, tapi kita tahu bahwa politik ini kan bicara soal power sharing. Artinya ketika sudah menguasai parlemen, apakah komposisi kursi kabinet nanti Gerindra akan mendapatkan jatah yang lebih banyak dibandingkan dengan partai lain atau gimana? Atau justru lebih sedikit? Nah, ini kalau persoalan komisi yang akan dibentuk di DPR nanti itu akan sangat tergantung komposisi di kabinet, berapa jumlah kementerian, dan itu baru ada pembagian. Jadi DPR tidak bisa membentuk berapa komisi lebih dahulu, begitu juga DPD belum bisa membentuk komite sebelum pemerintahan presiden terpilih itu membentuk kabinet dengan komposisinya seperti apa. Berapa komposisi departemen atau kementerian serta lembaga setingkat kementerian. Barulah di situ ada pembagian. Nah, pembagian ini juga menurut saya tentu saja ada power sharingnya disesuaikan dengan jumlah kursi yang ada di DPR. Nah, di situ juga menurut saya komposisinya sama juga di kabinet. Menurut saya Gerindra tentu ingin memegang posisi kunci triumvirat. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan itu akan diupayakan sebagai orang-orang Gerindra, baru yang lain dibagi. Tapi jumlahnya lebih sedikit. Termasuk ada kemungkinan PDIP juga diajak untuk bergabung dalam kabinet begitu. Baik. Kita ke Bang Emrus. Bang Emrus, ini kan kita lihat ya, Ketua MPR dari Gerindra, kemudian Ketua DPR dari PDIP. Ini ada seolah-olah yang diperlihatkan adalah politik akomodasi yang diberikan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kemana Partai Golkar yang menjadi partai kedua pemenang pemilu? Karena tidak menempati posisi Ketua MPR dan Ketua DPR. Silakan Bang Emrus. Baik. Golkar ini kalau kita melihat, dia selalu ada di pemerintahan. Jadi tidak aneh bagi kita nanti sejumlah menteri akan ada dari Golkar ya, karena tradisi politik daripada Golkar ini adalah di eksekutif, bukan di legislatif, sehingga bisa saja minimal mereka itu nanti akan mendapat 2 Menko seperti pemerintahan yang lalu, yaitu Menko Equine dan Menko Maritim misalnya seperti itu, tapi tidak harus di Menko di situ.
Tetapi jabatan-jabatan menteri akan diberikan kepercayaan tersebut karena bagaimanapun politik itu, sebagaimana katakan Pak Slamet tadi, sharing power, artinya distribution of power itu sangat dilakukan di dalam suatu situasi politik atau keadaan politik kita, dan itu berlaku untuk semua negara yang menganut ajas demokrasi. Jadi untuk menjaga stabilitas atau kepentingan-kepentingan politik para partai politik, tentu mereka akan mendistribusikan kekuasaan itu kepada partai-partai yang menjadi dinilai sebagai bagian daripada kekuatan-kekuatan politik di dalam konteks pemerintahan yang akan datang. Demikian sementara. Baik, jadi Anda katakan bahwa Golkar ini akan lebih banyak mengisi posisi sebagai menteri di kabinet Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan PDIP? Apakah PDIP ini akan juga masuk ke dalam kabinet setelah posisi ketua DPR ini diberikan kepada PDIP? Baik, ini pertanyaan sangat menarik, begitu ya, kalau kita analisis. Jadi peluang dengan kondisi yang sekarang di legislatif ya, peluang PDI Perjuangan berada di pemerintahan pendukung Prabowo atau juga berada di luar pemerintahan atau oposisi. Coba kita bedah sebagai katakanlah berada di pemerintahan. Relasi politik Gerindra dengan PDI Perjuangan tidak pernah suatu relasi yang tidak katakanlah sangat panas gitu ya. Bahkan relasi personal antara Megawati dan Prabowo saya kira berjalan dengan baik. Berbeda dengan relasi politik antara Megawati, PDI Perjuangan dengan Joko Widodo. Dan misalnya relasi politik antara PDI Megawati di satu sisi dan Demokrat dan SBY di sisi lain. Kalau saya kategorikan relasi hubungan Megawati dari tiga hal ini, kalau kita analogikan, kalau dengan Pak Joko Widodo sudah hampir patah arang, dengan SBY retak arang, dengan Prabowo utuh arangnya. Jadi oleh karena itu berada mereka di kekuasaan itu sangat baik bagi Prabowo sehingga tidak terjadi nanti dua matahari kembar. Bukankah ada wacana yang dilakukan oleh tokoh politik kita di Republik ini bahwa bukan Prabowo pemimpin koalisi, ini matahari kembar ini tidak boleh. Dengan masuknya PDI Perjuangan, maka akan mundur teratur tokoh sosok tertentu yang merasa berjasa itu, karena ada PDI Perjuangan di situ. Namun demikian, akankah mungkin di luar kekuasaan? Sangat juga terbuka peluang. Tetapi PDI Perjuangan di luar kekuasaan mengambil peran oposisi, tetapi koreksi kepada menteri-menterinya. Jadi koreksi kepada menteri-menteri yang dipimpin oleh Prabowo, dengan demikian menjadi masukan berharga bagi Prabowo untuk mengevaluasi, mempertahankan atau mereshuffle itu menteri. Dengan demikian di dalam maupun di luar kekuasaan PDI sangat menguntungkan bagi Prabowo. Demikian sementara. Baik, saya setuju PDIP sangat menguntungkan bagi Prabowo. Tapi kan ini kita lihat nih politik akomodasi, semuanya diakomodir, semuanya diberikan tempat supaya politik menjadi kondusif situasinya. Nah, bagaimana dengan proses checks and balancesnya ketika begitu? Karena semuanya dirangkul nih, semuanya dimasukkan ke dalam, diberikan porsi dan power sharing yang merata begitu. Baik, realitas yang kita lihat saat ini kan tanda kutip merangkul di dalam konteks legislatif. Bagaimana di eksekutif, kita lihat saja dinamikanya. Karena politik kita di Indonesia unpredictable, anomaly, tidak bisa kita duga. Bukankah Pak Joko Widodo kemarin mendukung Ganjar tiba-tiba berubah? Ini contoh saja. Jadi oleh karena itu tidak ada jaminan. Kemudian saya melihat, kalaupun nanti PDI Perjuangan di luar kekuasaan check and balance, saya kira sangat bagus juga dilakukan. Dan kemudian kita harus akui, sekarang peran oposisi setelah the power of social media bukan lagi diperankan oleh partai politik, sudah diperankan oleh civil society atau masyarakat pada umumnya melalui sosial media. Jadi sosial media itu bisa berperan melampaui kekuatan daripada partai di parlemen atau di oposisi. Coba kita lihat, banyak runtuh kekuasaan di negara-negara lain karena the power of social media. Artinya peran oposisi bisa diambil alih oleh masyarakat civil society. Sedikit Bu, berbeda dengan ketika check and balance itu dilahirkan, konsep itu dilahirkan dalam ilmu politik ketika belum ada sosial media.
Demikian. Baik. Nanti kita sama-sama melihat ya bagaimana postur kabinet, apakah pembagian kekuasaan nanti akan lebih banyak ke Gerindra atau seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Emrus dan juga Bang Slamet atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat